Ya, bismillahirrahmanirrahim, bersama saya udah ada Mas Suwardi. Halo, assalamualaikum. Oke, Mas Suwardi ini adalah mantan juara One Pride. Siap. Tahun berapa, Mas? 2016 sampai 2019. 2016 sampai 2019. Nah, tapi kan sempat kerebut juga sama Rudi, saya rebut lagi ya. Iya. Jadi saling rebut tapi nggak musuhan ya? Oh enggak dong, enggak. Teman baik. Nah, Ini kan kita sportif, Bang. oke, terus Mas Suwardi ini adalah di warga PS1 ya? Ya. Di silat tapi nggak fanatik. Nah, ini yang pengen saya tanya nih, kenapa bisa dari silat ke One Pride gitu ya? Pengalaman. Nah, pengalamannya gini. Saya ini kan hitungannya atlet yang nggak pernah masuk di amatir ya. Oh, nggak pernah masuk? Nggak pernah masuk amatir, jadi nggak tahu ya kayak seperti apa kondisinya, pertandingannya kayak apa, terus rulesnya kayak apa tuh nggak tahu saya. Sama sekali nggak tahu. Dan pembagiannya dari apa aja nggak tahu. Kan ternyata ada yang tanding dan ada yang seni kan. Oh iya, iya. Itu saya baru tahu ya sekarang aja gitu. Ya agak telat tuh ya? Katrok gitu saya. Sebenarnya agak telat juga ya? Telat banget. Terus bisa masuk ke One Pride gimana? Nah, saya punya keinginan waktu itu kalau di kampung saya atau di daerah saya kan rata-rata pencak silat tuh identik dengan rusuh, Iya. identik dengan arogansi. Nah, Punya keahlian kali ya? iya. Merasa paling bisa. Mungkin, dan saya pengen merubah pandangan itu di mata masyarakat umum bahwa pencak silat tuh juga bisa berprestasi. Enggak cuma di silat sendiri, tapi di kancah pertarungan bebas. Di luar silat? Nah, jalurnya di MMA. Nah, kebetulan One Pride ini membuka audisi tahun 2015. Saya iseng-iseng daftar. Sebenarnya sih nggak serta-merta membawa silat. Ada hubungannya dengan perut saya lapar, saya mesti nyari duit gitu. Oh, jadi dipaksa aja kali ya? Paksa. Tapi waktu itu masih cuma basicnya silat doang? Basic saya sudah nguasain Brazilian Jiu-Jitsu juga. Oh, udah ikut Nah, BJJ? tapi lebih kental ke silatnya. Nah, itu kan silat nih, kalau saya mohon maaf nih, biasanya kalau saya tahu teman-teman silat nih, Ya. biasanya agak fanatik nih, nggak mau yang lain tuh nggak mau. Kalau Mas Wardi, kok bisa? Nah, kembali ke kata-kata saya di awal tadi kan, biasanya kan kalau arogan, terus rusuh, itu kan gara-garanya cuma fanatik doang. Entah fanatik merasa pencak silatnya paling jago. Kadang-kadang satu perguruan aja suka berantem. Iya ya, apalagi banyak ya silat kan? Iya. Nah, saya tuh memberanikan diri untuk oke lah, saya pengen merubah pandangan masyarakat tentang kita tuh nggak fanatik, kita juga bisa berkompetisi di pertarungan bebas. Dan saya pengen menginspirasi banyak orang, khususnya dulur-dulur atau teman-teman dari pencak silat, bahwa kita jangan membatasi diri. Walaupun resikonya itu ya pasti kita dicela di awal-awal. Iya, iya. Kadang-kadang suka, ya kalau menang, kalau kalah gimana kan gitu. Iya. Nah, padahal menang kalah dalam sebuah pertandingan itu hal yang wajar. Kita jadi- mesti junjung sportivitas. Belajar mah belajar aja kali ya, yang lain. Iya. BJJ belajar aja. Ya, kita jangan batasi diri. Nah, sekarang ada lagi nih, kalau saya kan di daerah nih, Bandung Barat. Saya pernah tuh diajak sama temen latihan silat Heeh. jam 12 malam. Ya. Katanya buat ngisi. Hmm. Nah, buat ngisi. Nah, saya kan apaan nih? Terus saya agak-agak anti lah, kayak pengen alami-alami aja dah. Iya, iya. Nah, kalau menurut Bang Suwardi ini sebenarnya di silat tuh ada yang ngisi gitu apa enggak ada? Kata-kata ngisi itu emang ada di silat apa gimana sih? Saya kurang paham betul mengenai isian karena kan di silat saya sendiri nggak ada yang isi isian. nggak ada ya? Semuanya tuh kalaupun ada lebih ke pernafasan. Oh, napas. Itu umum banget. Orang Brazilian Jiu-Jitsu pakai, orang-orang zaman dulu juga pakai, biasanya lewat meditasi itu kan ngatur nafas, ngatur fokus. Gunanya buat apa ya? Buat kita lebih fokus pada saat melakukan sesuatu. Keperluannya di pertandingan biar kita lebih fokus di pertandingan. Nah, kalau untuk isi-isian sih saya sendiri juga kurang begitu setuju gitu kan, kurang begitu apa sih gitu loh. Ya, biasanya kalau di daerah-daerah tuh agak kampung-kampung, maaf ya, suka identik silat tuh kayak gitu. Kayak gitu ya. Berarti itu agak salah kali ya? Dibilang salah juga nggak juga. Bebas aja? Bebas. Ya mungkin dia juga punya. Nah, biasanya kalau orang yang bisa beneran itu kan diem. Oh iya, Nggak pernah nggak akan nunjukin ya? menunjukin. Nah, kalau yang misalkan dia bisa ngelawan 200 orang nih, itu Ah, ngisi iya. apa enggak? Ya ngisi nasi malah ya. Ngisi nasi nggak Tapi lapar itu. percaya nggak Mas Wardi bisa orang nih, bisa ngelawan 200 orang? Secara logika itu nggak mungkin. Nggak ada. Nggak mungkin. Kecuali dia bawa senapan ya. Senapan itu mesti berapa biji?
Berarti jumlah peluru berapa gitu loh. hoax ya. Oh, iya, hawk lah ya. Awak. Nah terus di silat nih bisa gak sih orang latihan silat, terus kakinya jadi sekuat besi? Sekuat besi sih mungkin enggak, tapi lebih kuat dari orang normal bisa. Oh daripada umumnya lebih ya, kuat. ya. Tapi nggak sampai nendang pilar juga kan? Enggak juga lah, itu menurut saya sih GOBLOK ya. Aduh, Ya, pit. ada. Oh ini tuh halu kali ya. Ah, mungkin demi konten kali ya. Demi konten apa aja dilakuin. Ujung-ujungnya duit. Oke. Nah mungkin terakhir nih ada Ya. buat teman-teman bel diri di luar sana nih supaya gak fanatik gimana nih tipsnya? Oke, buat teman-teman yang pengen maju dan berkembang, terutama apapun ya, entah itu di martial art atau di kehidupan sehari-hari, kita jangan pernah membatasi diri. Biarkan kita menyerap ilmu yang di semesta ini yang ada, kita pelajarin sebanyak mungkin. Makin banyak yang kita tahu, makin kita tenang, makin kita bisa gitu. Jadi belajar sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin. Jangan menutup diri. Kalau kata pepatah kan belajar sampai negeri Cina kan, itu kan Iya. ada benarnya, kita jangan batasi sendiri. Karena kita tidak tahu kehidupan apa yang kita jalin ke depannya. Hari ini kita menjadi kayak saya lah contoh. Ya. Tahun kemarin saya jadi kuli bangunan, tapi saya belajar masalah las. Walaupun nggak kepake, tiba-tiba di tahun depan saya dapat borongan las, saya bisa. Nah, kayak gitu. Nah, kan semakin banyak hal yang kita tahu ya kan, ya paling nggak buat kita sendiri juga makin bagus tuh. Oh iya ya. Jadi ya itu nggak fanatik, nggak pasif kali ya. Ya nggak usah fanatik lah. Nah, Fanatik hanya akan membatasi diri kita. Ya terakhir nih, Ya. pertanyaan terakhir nih. Siap. Mas Suwardi tahu tricking nggak? Tahu banget. Oh tahu. Tahu lah. Aduh, Yoi. kirain nggak tahu. Saya udah nyangka pasti nggak tahu nih. Coba yang kayak apa sih tricking itu? Tricking itu mungkin kalau kita jelasin secara detail orang Nggak susah nangkep ya. ya. Tapi kalau secara umum Sudah umum aja. mungkin kayak yang salto itu yang mudah ditangkap ya. Ya. Salto, terus gerakan-gerakan akrobatik. Ya, Nah, itu akrobatik. termasuk tricking. Dia kayak gabungin antara capoeira dan calisthenics sih. Nah itu benar-benar. Bener nggak sih? Bener. Iya ada capoeiranya, ada gimnastiknya, Ya, ha. ada wushunya, Nah. ada taekwondonya. Pokoknya dia trik itu maruk. Maruk ya. Semuanya. Agak Jadi dia- serakah tapi berguna gitu. Iya benar. Jadi Mas Wardi tahu tricking guys, alhamdulillah. Tapi menurut saya olahraga bela diri yang paling bagus adalah tricking. Kenapa? Karena ya lari adalah segalanya. Jangan ada masalah kita lari sejauh mungkin. Oke. Tricking itu contoh lari, lompat sana lompat sini, gabungin antara mungkin akrobatik dengan parkurnya gitu. Wah, Oh iya. itu bagus tuh. Jadi si tricking ini juga mengajarkan kan belajar semua. Ya. Taekwondonya dia belajar, wushunya dia belajar, semuanya pokoknya belajar ya. Capoeira belajar, jadi nggak fanatik. Ya. Misalkan saya taekwondo aja gak mau, karate gak mau saya. Itu mungkin susah ya. Udah bukan zamannya lah. Bukan zamannya. udah kuno kayak Ya, gitu, udah pandangan kuno. kayak itu udah kuno Ya ya. kalau kalian membatasi diri dengan kefanatisan kita itu ya kita cuma tinggal di komunitas satu aja. Yang nggak akan bisa berkembang. Oke. Kalian nggak akan bisa belajar apa-apa gitu. Iya. Nah sekarang target Mas Wardi ini di One Pride atau di karir Mas Wardi ini yang belum tercapai apa nih? Bicara masalah karir ke depan ya, yang pasti umur udah makin bertambah. Iya. Saya makin ya bisa mungkin tua lah gitu. Iya. Beban juga udah ada gitu kan. Di sisa penghujung karir, wah kayaknya kayak gimana Aduh, banget ya. kayak yang astagfirullahaladzim. Aduh, mau kemana Mas? Pensiun lah, kemana lagi kan. Ya kita berikan yang terbaik, Yang terbaik. terutama di dunia MMA dan dunia prestasi Indonesia, kita berikan yang terbaik. Saya akan memenangkan di pertandingan-pertandingan berikutnya, dan nantinya ketika saya pensiun saya akan mungkin jadi tenaga pengajar atau mungkin kita seminar-seminar untuk memotivasi Oh iya. teman-teman yang mungkin berminat di dunia martial art khususnya combat sport MMA. Regenerasi ya. Ya apalagi sekarang MMA udah dimasukkan ke, kalau nggak salah udah mau masuk KONI gitu loh. Nantinya di pertandingan di olahraga amatir. Di PON ada kali ya? Iya, Oh, kejurnasnya ada. jurnasnya ada nantinya. Keren. Ya, Oke, itu aja mungkin sekarang dari Mas Siap. Wardi. Makasih banget Mas. sama-sama Bung. Oke, salam dari abang lo, Chandra Sandika. Salam tricking dulu baru kamu. Thank you Mas. Sama-sama. Os.